Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil ghad wa tanfariju bihil qurab. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, Rabu malam atau malam Kamis tanggal 16 Agustus 2023. Kita dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan juga mari kita limpahkan salawat serta salam kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, juga pengikutnya, dan juga termasuk kita. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berekspresi di alam dunia ini dengan cahaya batin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih bagi sahabat yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan, bahkan juga menjejak jempolnya, bahkan juga saya harapkan juga memberikan satu komentar, ya, memberikan komentarnya, kritik dan sarannya untuk dalam hal muamalah amal soleh ini di beranda Sampanweh, Tatapan, Tahsin, Tadabur Panweh. Ya, mudah-mudahan kepada sahabat Danu Rizki yang sedang menyaksikan, salam santun saya pada Danu Rizki. Mudah-mudahan diberikan, senantiasa diberikan kebahagiaan, dijabah segala doa-doa, diberikan kelimpahan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dilindungi dari mana bahaya maupun bencana, senantiasa dicintai Allah di setiap waktu kehidupan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan saja tahsin kita di surat Al-Kahfi, yaitu ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sal lizzalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Allah. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim, ya. Nah, jadi dan ketika Allah berfirman, berarti Allah sedang berkata-kata kepada para malaikat, wahai malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Pada Adam, maka para malaikat bersujud kecuali satu malaikat yang kemudian
berikan sebutan iblis, ya. Bahwasanya tadinya iblis ini adalah juga bagian golongan dari malaikat atau golongan jin. Kemudian para malaikat golongan jin ini sujud kepada Adam, kecuali iblis. Ya, iblis adalah sebutan para malaikat atau jin yang tidak patuh terhadap Allah, yang fafasako an amri rabbi, yang mendurhakai atau fasik, ya mereka yang fasik, itu Allah label dengan iblis, Allah label dengan sebutan iblis. Berbeda dengan kafir. Kafir berarti menutup diri, tidak mau melihat Allah, tidak mau mendengar Allah, tidak mau memahami Allah, tidak mau melihat Quran, tidak mau mendengar Quran, tidak mau memahami Quran, tidak menutup diri, itu kafir. Nah, sedangkan fasik, mereka tidak saja menutup diri, tapi membuat ajaran baru selain dari ajaran Allah. Itu fasik. Menandingi ajaran Allah. Gitu ya guys ya. Jadi pantaskah kamu menjadikan dia keturunan sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Maka Allah bilang untuk pemimpin-pemimpin yang mendurhakai Allah, yang memiliki ajaran dari selain dari ajaran Allah, tidak patut dijadikan pemimpin, kata Allah. Ya, jadi yang patut dijadikan pemimpin adalah mereka-mereka yang sujud kepada Allah, yang patuh terhadap Allah. Siapa saja pemimpin itu, pemimpin di Indonesia misalnya. Jadi pemimpin-pemimpin yang mau patuh terhadap Allah kita jadikan sebagai pemimpin, itu boleh. Nah, silakan. Jadi ini satu barometer ya, satu prosedur dari Allah, bahwa jadikanlah pemimpin yang patuh terhadap Allah menjadi pemimpin yang sebenarnya, dan janganlah kita menjadikan pemimpin yang tidak patuh terhadap Allah menjadi pemimpin yang sebenarnya, gitu. Kalau secara fakta di Indonesia ini ternyata pemimpin yang tidak patuh terhadap Allah, maka kita tidak boleh patuh terhadap pemimpin tersebut, ya. Bagaimana solusinya? Kemudian agar kita memiliki pemimpin yang patuh terhadap Allah, berarti nanti ketika pemilihan pemimpin lagi, pemilihan yang tidak patuh ini jangan dipilih lagi, ya. Cari pemimpin-pemimpin yang benar-benar patuh terhadap Allah, yang memahami Allah, yang mencintai Allah, gitu ya. Nanti kan sebentar lagi kan pesta demokrasi, ya, ada pemilu. Nah, pasti suara kita akan dibutuhkan, ya. Maka pilihlah pemimpin yang sujud, ya, patuh terhadap Allah, ya, yang mencintai Allah, yang mencintai ajaran Allah, yang mematuhi ajaran Allah, gitu ya, yang peduli dengan ajaran Allah, care sama ajaran Allah, care sama Al-Quran, gitu. Nah, kemudian nanti ketika ada pemimpin-pemimpin ini yang duduk di DPR, yang bertugas untuk merancang, membuat undang-undang, ya
pasti apa yang dibuat, undang-undang yang dibuat akan disesuaikan dengan ajaran Allah, gitu guys ya. Maka secara fakta ketika di negeri NKRI ini, di Indonesia ini, di tanah air Indonesia ini, para pemimpin, para dewan, ya, pemimpin yang tidak patuh, maka mari kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin dan muttaqin berjuang, ya, berjuang untuk menjadikan diri kita ini dan juga pemimpin-pemimpin terdekat kita untuk menduduki, ya, kursi-kursi DPR dan kursi-kursi di jabatan-jabatan yang lain, ya. Misalnya jabatan presiden dan para menteri, kemudian di DPR pusat, ya, kita berjuang. Nah, kita berjuang dimulai dari diri sendiri, dia berjuang dari sesuatu yang terkecil. Kita berjuang sekarang juga, gitu ya, sama-sama kita ngaji, memahami Quran, dan salam santun saya kepada Kak Ugi, ya, Sugiyarti Priyatna yang sedang menonton. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Kak Ugi Sugiyarti Priyatna beserta keluarga, dan Allah segera memberangkatkan haji, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, juga umroh minimal, ya, mudah-mudahan Allah ijabah segala doa dan Allah lindungi dari bahaya dan bencana, dan senantiasa Allah cintai di setiap hembusan nafas dan juga keluarga. Terus itu, ya, kita berusaha berjuang diri sendiri, yang memahami menjadikan diri kita ini yang awalnya seorang insan, manusia, kemudian berjuang untuk menjadi seorang muslim. Setelah kita berhasil menjadi seorang muslim, maka kita harus berjuang menjadi seorang mukmin. Nah, tentu berbeda. Al-insan dengan muslim berbeda. Al-insan, tidak semua al-insan yang bersyahadat, ya, dan muslim, semua orang muslim pasti bersyahadat, tapi tidak semua orang muslim yang melakukan ajaran-ajaran Allah, ya, yang melakukan perintah-perintah Allah, yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Banyak muslim yang ternyata meninggalkan perintah Allah. Misalnya ada muslim yang tidak sholat, ada muslim yang kemudian mencuri, ada muslim yang mabuk, ada muslim yang pacaran misalnya, begitu, ya. Nah, itu yang harus diperjuangkan, ya. Dan kita berjuang, setelah kita menjadi seorang muslim, berjuanglah menjadi seorang mukmin, ya. Mukmin yaitu senantiasa menjaga hak, ya, dan kewajiban terhadap Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Senantiasa melakukan hal yang terbaik, ya, 5 waktu, kemudian 5 waktu, kemudian memahami Quran, ya, yang kalau 5 waktu, ya, kalau bisa di masjid, ya, di masjid tepat waktu dan berjamaah. Dan kalau bisa seorang mukmin harus menjadi seorang imam, ya. Ini harus diperjuangkan, harus dikondisikan seperti itu. Harus juga memahami surat-surat pendek, menghafalnya, ya, hafiz surat pendek dan surat-surat lainnya. Nah, setelah itu kemudian berjuang menjadi seorang muttaqin. Ya, muttaqin adalah seorang mukmin yang memiliki kedudukan tinggi di sebuah negara, ya.
Jadi dia seorang ulama ya, sekaligus menjadi seorang umaro ya. Ya, jadi seseorang haruslah, seorang mukmin harus menjadi seorang mukmin, harus menjadi seorang pejabat ya, yang minimal menjadi anggota dewan, baik di DPRD, DPR pusat ya guys ya, sahabat gitu ya. Ayo kita berjuang, kemudian memperbanyak ya. Kalaulah tanah air Indonesia ini belum jernih ya, diibaratkan terisi dengan air keruh, maka mari kita tuang ya. Kalaulah tanah air Indonesia ini adalah diumpamakan sebagai gelas yang terisi air keruh ya, air keruh, kemudian agar air ini menjadi jernih ya, kita tuangkan sebanyak-banyaknya air aqua ya, air apa yang jernih ya, air mineral yang jernih. Maksudnya adalah mari memperbanyak ya, memperbanyak umar ya. Jadi memperbanyak dewan-dewan yang mencintai Allah, dewan-dewan yang ternyata kemudian membuat undang-undang nanti dirujuk melalui rujukan Al-Quran. Itu guys ya. Oke guys, itu di ayat 50 ya. Sudah berapa menit kita? Udah 17 menit. Baik guys, kita lanjut lagi. Tayangan apa namanya, kita langsung aja ya biar cepat ya. Atau next aja, udah 17 menit. Kita sudah sadar tetapan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merdeka.